Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat power supply 15 volt dengan menggunakan transistor penguat arus. Ini adalah skemanya ya. Nah, untuk bahan-bahannya trapo 5 ampere CT ya. Kebetulan ini saya menggunakan trapo 5 ampere kecil ya. Dan bahan yang selanjutnya adalah dioda 2 buah ya, 6 ampere dengan tulisan di bodinya 6A10 ya, 2 buah. Nah, untuk dioda ini kakinya ada polaritasnya ya, dengan kaki anoda dan katoda. Nah, untuk kaki anoda yang sebelah kanan ini ya, yang tidak ada garis putih atau polos, sedangkan yang kaki katoda yang berada di sebelah kiri dengan di bodinya ada garis putih ya. Nah, untuk bahan yang selanjutnya elko ya, dengan nilai 4700 mikrofarad 50 volt. Nah, untuk elko ini yang ada garis putihnya adalah kaki negatif ya, dan untuk yang kaki positif di bodi elkonya polos ya. Dan bahan yang selanjutnya adalah IC regulator ya. Nah, ini kodenya ya, dengan kode 7815. Nah, di kaki IC ini, untuk kaki nomor 1 ini adalah input, dan kaki kedua ini adalah ground, dan kaki ketiganya adalah output ya. Dan bahan yang selanjutnya adalah transistor ya, TIP, dengan kode TIP 3055 ya. Nah, untuk kaki transistor ini yang nomor 1 ini adalah basis, dan untuk yang kaki kedua ini adalah kolektor, dan untuk kaki ketiga adalah emitor ya. Teman-teman bisa juga menggunakan transistor dengan tipe yang lain ya, asalkan jenisnya transistor NPN ya. Teman-teman juga bisa menggunakan transistor dengan tipe Toshiba ya, dengan kode 2SC5200 ya. Nah, transistor ini biasa dipakai pada power amplifier ya. Untuk video kali ini saya menggunakan TIP 3055 ya. Ini sama transistor NPN dan sering juga dipakai di power amplifier, khususnya OCL 150 watt ya. Dan bahan yang selanjutnya adalah elko dengan nilai 100 mikrofarad 100 volt ya. Teman-teman, untuk elko voltasenya bisa menggunakan 25 atau 50 volt ya. Nah, di video ini saya menggunakan 100 volt ya. Nah, ini yang garis putih ini adalah negatif ya. Nah, untuk yang positifnya di bodinya polos ya, tidak ada garis. Yang selanjutnya adalah
mika ya, mika atau isolator ya. Ini nanti akan digunakan untuk isolator TIP ini ya, TIP 3055. Isolator 2 buah, dan bahan selanjutnya adalah mata itik ini ya, sering disebut mata itik atau isolator ya. Nah, mata itik ini sering digunakan untuk transistor jengkolan ya. Nah, ini sering dipasang di buat skrupnya ya, lubang skrupnya seperti ini. Nah, seperti ini mata itiknya. Nah, dan ini untuk skemanya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa di screenshot ya skema ini. Nah, untuk trafonya di sini menggunakan 5 ampere dan tegangan mengambil yang 18 volt ya. Ini 18 CT dan 18. Teman-teman kalau tidak ada 18 volt bisa mengambil tegangan dari trafo sekundernya dengan tegangan 15 volt dan 15 volt, atau 12 volt dan 12 volt juga bisa ya. Nah, yang 18 volt ini tersambung ke dioda yang anoda, dan satu lagi ini sama ya, tersambung ke dioda yang kaki anoda, dan kaki katodanya ini ya yang ada garis putihnya ya kalau di bodi diodanya. Dari masing 2 buah dioda ini yang katodanya nanti disambungkan lalu tersambung dengan elko yang plus ya, yang kedua buah dioda ini tersambung ke elko plus, dan negatifnya tersambung ke CT ya dari trafo yang elko negatif. Nah, ini kalau ada lambang seperti ini berarti tidak tersambung ke jalur yang ini ya. Nah, yang elko plusnya nanti masuk ke IC regulator ya dengan tipe 7815 yang kaki 1 ya. Nah, untuk negatifnya tersambung ke kaki nomor 2 dari IC 7815. Nah, fungsi IC regulator ini adalah untuk menurunkan tegangan ya, atau menyetabilkan tegangan. Karena kalau kita mengambil 18 volt dan 18 volt ini setelah disearahkan dengan dioda dan elko, itu tegangan outputnya yang berada di sini sekitar 22 volt. Jadi kita harus menurunkan tegangan tersebut ya, atau menyetabilkannya dengan IC regulator ini dengan tipe 7815. Nah, nanti hasil akhir tegangannya berada di kaki nomor 3 ini untuk outputnya ya. Nah, ini tegangannya akan pas 15 volt setelah diberi IC regulator ini. Nah, di video ini berhubung kita membuat power supply yang 15 volt, jadi menggunakan IC regulator dengan tipe 7815. Untuk teman-teman bisa sesuaikan IC-nya ya. Kalau teman-teman misal membutuhkan tegangan 12 volt ya, berarti tinggal mengganti IC regulator ini dengan tipe 7812 ya. Dan pengambilan dari trafonya teman-teman mengambil tegangan yang 15 volt ya, atau 12 volt
dan 12 volt juga bisa ya, 15 volt dan 15 volt juga, atau kalau tidak ada 18 volt dan 18 volt juga bisa ya. Nanti kalau kita bisa mengambil tegangan 12 volt dari trafo, itu outputnya sekitar 16 voltan ya, karena belum distabilkan dengan IC regulator ini. Nah, untuk tegangan stabilnya teman-teman bisa menurunkannya dengan tipe IC 7812 ya. Nanti outputnya akan keluar tegangannya sekitar 12 volt ya, jadi lebih stabil tegangannya. Nah, prinsip IC regulator ini yang tipe 7815 ini ya, sebagai penurun tegangan atau penyetabil tegangan biar tidak naik turun ya. Nah, untuk arusnya yang dihasilkan dari IC regulator ini adalah sebesar 1 ampere ya. Berhubung kita menggunakan trafonya 5 ampere, maka setelah distabilkan itu tegangan outputnya stabil, cuma ampernya akan menurun ya menjadi 1 ampere. Nah, untuk mengembalikan ampere biar naik kembali, biar ampernya yang 1 ampere ini bisa naik kembali mengikuti ampere induknya yang dari trafo ini yang 5 ampere, jadi dipasang transistor ya. Ini transistor fungsinya sebagai penguat arus atau menaikkan arus ya yang dihasilkan dari IC regulator ini, karena IC regulator ini akan menurunkan ya, ampernya juga akan menurun, soalnya arus yang dihasilkan dari IC regulator ini adalah 1 ampere. Nah, kita akan menaikkan kembali ampernya sesuai dengan induk dari trafo ini ya, yang menggunakan 5 ampere. Nah, jadi IC nomor 3 dari IC regulator nanti tersambung ke basis ya dari transistor type 3055. Nah, nomor 3 ini yang output tersambung ke basis. Nah, untuk kaki kolektornya yang kaki nomor 2 dari type 3055 ini tersambung ke kaki nomor 1 ya dari IC regulator 7815. Jadi ke sini kolektor tersambung ke kaki nomor 1 dari IC regulator 7815 dan tersambung juga ke elko positif ya. Nah, untuk kaki emitornya yang dari transistor type 3055 maksudnya, emitornya ini untuk outputnya ya, untuk positif. Nah, ini untuk negatifnya jadi tersambung ke IC regulator yang kaki nomor 2 yang ground ya, lalu tersambung ke elko negatif yang minnya, lalu tersambung ke CT untuk negatifnya ya. Jadi nanti akan kita uji ya. Untuk ampernya kita cek ampernya setelah distabilkan dengan IC regulator ini di kaki nomor 3. Nanti kita akan uji coba dicek ampernya di sini ya, ampernya berapa, dan setelah diberi transistor penguat arus akan kita cek juga ya berapa ampernya. Berarti nanti kita akan cek di kaki nomor 3 ya, di outputnya.
sebelum ke perakitan, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan tidak afdol jika tidak menerangkan secara prakteknya juga ya. Jadi kita akan praktekin juga ya. Nah, nanti yang kaki anoda ini, yang dua ini ya, jadi ini tersambung ke 18 volt, dan yang ini ke 18 volt juga. Yang anoda ya, ini juga sama anoda. Yang katoda ini yang garis putih ya, yang ada garis putih ini disatuin. Nah, pemasangan ke trafonya seperti ini. Jadi tersambung ke 18 dan 18 ya. Nah, sekarang kita sambungin. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tersambung ke 18 volt, dan ini juga sama ke 18 volt dari trafo. Nah, yang anodanya ya. Nah, yang katodanya ini juga sama katoda, yang ada garis putih, ini juga sama garis putih, disatuin. Nah, sekarang kita akan memasang elko nya ya. Nah, elko ini ya 4750 volt. Jadi yang kaki negatif dari elko tersambung ke CT dari trafo ke sini ya. Terus yang kaki positif dari elko nya tersambung ke dioda yang disatuin ini ya, yang katoda. Nah, pasangannya seperti ini. Yang elko kaki negatifnya tersambung ke CT dari trafo. Nah, yang positif, yang kaki positif dari elko tersambung ke dioda yang disatuin ya. Nah, seperti ini ya teman-teman pemasangannya. Negatif elko tersambung ke CT dari trafo, yang kaki positif dari elko tersambung ke dua buah dioda yang disatuin ini ya, yang katoda dan katoda yang ada garis putih. Nah, sekarang kita simpan dulu trafonya. Sekarang kita beralih untuk pemasangan transistor ya. Nah, teman-teman pergunakan heatsink ya, atau pendingin, biar panas dari transistornya bisa tersalurkan ke pendingin ini ya, ke heatsinknya. Nah, ini jangan lupa diberi dulu isolator ya transistornya. Sekarang kita akan pasang ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi si transistor TIP 3055 nya dipasang ke pendingin atau heatsink ya, biar panasnya tersalurkan ke pendingin ini. Nah, untuk IC regulatornya juga yang tipe 7815 ya, ini dikasih dulu isolator dan mata itik ya. Nah, untuk
mata itiknya kita pasang di sini ya. Biar tidak konslet ke pendinginnya. Nah, seperti ini ya. Jadi si mata itiknya dipasang ke lubang untuk skrup ya. Nah, pemasangan mata itiknya di atas, lalu diberi isolator bawahnya di pendinginnya. Ini saya isolatornya menggunakan yang besar ya teman-teman, karena tidak ada yang kecil. Yang penting tidak konslet deh. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang yang kaki transistor Type 3055 kita tekuk ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ditekuk. Jadi yang kaki basis dari transistor yang nomor 1 ya, disambungkan ke output yang IC regulator ini ya, yang 7815. Jadi kaki 3 dari IC tersambung ke kaki basis yang nomor 1 dari transistor Type 3055 ya, disambungkan. Nah, kita solder dulu. Nah, seperti ini pemasangannya. Yang kaki nomor 3 dari IC 7815 tersambung ke kaki basis nomor 1 ya dari Type 3055. Nah, sekarang kita membutuhkan kabel ya untuk menyambungkan ke trafo ini ya, ke power supply ini. Nah, ini saya menggunakan kabel warna putih untuk jalur negatif ya. Nah, ini yang kabel ini kebetulan udah saya kupas ya, biar pas. Nah, ini kabelnya kita sambung ke kaki nomor 2 ya, dari IC regulator. Nah, seperti ini pemasangannya, pemasangan kabelnya ya, ini ya, tersambung ke kaki nomor 2 dari IC regulator. Ini untuk nantinya untuk jalur negatif. Nah, sekarang kita akan pasang kabel yang warna merah. Nah, ini kabel ini tersambung ke kaki nomor 1 dari IC regulator ya. Nah, seperti ini pemasangannya. Ini untuk negatif yang nantinya akan tersambung ke negatif dari power supply ini ya. Yang merah ini untuk positif, nantinya tersambung ke positif power supply yang ini. Seperti ini pemasangannya. Ini positif ke kaki nomor 1. Nah, ini untuk negatifnya ke kaki nomor 2 dari IC regulator 7815. Nah, sekarang kita akan memasang elko dengan nilai 100 mikro ya, 100 volt.
Nah, ini untuk kaki negatifnya ya, dari elko ini tersambung ke kabel yang warna putih ini. Nah, kaki negatif elko tersambung ke kabel warna putih. Nah, untuk kaki positif dari elko ini tersambung ke kaki emitor ya, dari transistor penguat arus atau kaki nomor 3 ya, ini yang emitor. Nah, seperti ini pemasangannya. Negatif elko ke kabel warna putih atau kabel min ya. Yang positif elko nya tersambung ke kaki nomor 3 atau kaki emitor dari TIP 3055. Nah, ini untuk kabel merahnya ya, untuk outputnya kita pasang ke kaki nomor 3 atau emitor dari transistor TIP 3055 ya. Nah, nantinya ini untuk outputnya ya, ini output positif, ini output negatifnya ya. Nah, sekarang kita akan memasang kabel lagi ya. Jadi kabel ini yang terakhir ya, tersambung ke kaki nomor 2 dari TIP 3055 atau kaki kolektor ya. Nah, kita pasang kabelnya ke kaki nomor 2 ya, atau kolektor. Nah, lalu yang ini disambungkan ke ini ya, kolektor ya. Ini disambungkan ke kaki nomor 1 dari IC regulator. Nah, seperti ini pemasangannya teman-teman ya. Kolektor tersambung ke kaki nomor 1 dari IC regulator 7815. Nah, sekarang kita tinggal pasang ya kabel ini. Nah, ini untuk negatifnya ya, tersambung ke CT dari trafo ya. Nah, sekarang kita pasang yang positifnya ke power supply yang positif atau ke kaki elko plus ya, yang disatukan dengan dioda yang ini ya, yang katoda, ketemu katoda tersambung ke elko plus. Jadi di sini pemasangannya. Nah, ini udah beres ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini nantinya untuk output positif ya, yang ini untuk negatif. Pemasangannya seperti ini.
Dan ini untuk skemanya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa screenshot ya, ini untuk skemanya, silahkan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pemasangan kabel AC ya. Kita pasang kabel AC-nya ke trafo ya. Ini untuk kabel hitam dari kabel AC tersambung ke 0 ya, dari trafo primer. Nah, untuk yang merahnya, yang dari kabel AC tersambung ke 220 dari trafo primer. Nah, udah beres ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba ya mengukurnya. Kita akan coba mengukur tegangan dan ampernya ya. Nah, sekarang kita akan mengecek tegangannya teman-teman ya. Kita akan ukur. Nah, ini kabel probe apometer hitam tersambung ke negatif, yang probe kabel dari apometer yang merah tersambung ke positif. Kita ukur tegangannya. Nah, ini tegangannya teman-teman ya, sekitar 14,7 ya, 15 polan ya, lebih stabil tegangannya. Nah, sekarang kita akan ukur tegangan yang sebelum menuju IC regulator atau ke kaki nomor 1. Kita tesnya di sini, bisa juga dari sini langsung ya ke elko plus. Nah, tegangannya 22 volt ya, karena belum distabilkan dengan IC regulator ya. Tapi setelah melalui IC regulator yang 7815 ini, tegangannya menjadi 15 polan ya, 14,9. Nah, ini untuk tegangan outputnya setelah melalui transistor penguat arus, 14,7an ya teman-teman ya, jadi lebih stabil. Nah, sekarang kita akan mengecek ampernya ya. Jadi kita akan mengecek ampernya. Kita pindahin dulu probe-nya ya, dan selektornya untuk mengecek ampere. Nah, kita akan mengecek ampere dari IC regulator ya teman-teman, yang kaki nomor 3, karena IC regulator ini mengeluarkan arus 1 ampere. Jadi misalkan trafonya 5 ampere, setelah melalui IC regulator ini ampernya akan turun ya menjadi 1 ampere. Kita tes apakah benar ampernya 1 ampere. Kita tes ya, kita hubungkan. Nah, ini ya teman-teman ya, ampernya 1 ampere ya. Nah, sekarang kita tes ampernya setelah melalui transistor penguat arus ini ya, yang type 3055. Jadi kita sambungkan ke kaki emitor ya, dari transistor penguat arus atau ke kabel ini langsung ya. Nah, ampernya kembali menjadi 5 ampere ya, jadi ampernya normal kembali. Nah, sekian
video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe, like, komen ya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman tinggalkan komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.